Enak ya, kalau kita beli mobil di AHA sudah banyak yang Mas Hardi udah tahu mana yang harus diganti ya Mas Hardi ya? Betul Pak. Terus teman-teman kalau misalnya mau ngerasain dinginnya kayak gimana, masuk Pak ke dalam. Saya yang mewakili ya. Saya coba kawan-kawan. Dinginnya. Mas Hardi, kenapa sih kita kalau beli mobil bekas itu pastikan bahwa kendaraan harus sudah pernah di-scan? Keuntungannya apa Pak? Kita menggunakan scanner seperti ini, seperti mobil ini Pak. Ini murni dari kita, kemarin habis perbaikan. Kita coba dengan melakukan finishing yang namanya scan. Di sini ada satu fault. Jadi ada kerusakan. Kerusakan apa? Akan kita sinkronkan dengan pekerjaan kita kemarin. Assalamualaikum, Mas. Alah, kok jadi lupa? Siapa? Mas Hardi Pak. Kebanyakan nama saya ini Pak. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya Pak? Obat apa Mas ini? Permen Pak. Nah ini kita mau nge-review atau mau jual ini? Kita coba tanya Mas Hardi. Ya kita review dan jual Pak. Review jual. Nih. Kalau review itu apa adanya. Oke. Nah dijual apa adanya. Ada harganya ya. Ini Pak, kalau nggak salah produk yang kemarin pernah kita review pada saat baru diambil ya Mas ya? Baru diambil dan kita proses permajaan buat dan sekarang udah selesai. Dan siap dijual. Siap dijual. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya coba pastikan bahwa kendaraan ini sangat irit. Udah, lanjut aja. Oke. Ya, ini seperti biasa kita ketika ingin menjual Pak, pasti kita review dulu. Sekalian nanti kita scan aja kali ya. Ya, oke, baik. Nah ini, yang udah pernah kita ganti di mobil ini adalah pertama yang kelihatan mata, ini engine mounting. Engine mounting baru, kemudian fan belt baru. Kemudian cek rem 4 roda sudah kita cek. Ini minyak remnya di sini juga udah penuh. Iya. Lalu kemudian dari sisi dalaman mesin, oli mesin yang baru. Oke. Nah ini teman-teman bisa cek. Tuh, bening banget nih. Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli. Tapi ini ada olinya teman-teman. Ya tuh. Tuh olinya. Oke. Oli baru. Kemudian dalamannya dulu Pak Taufik juga pernah ngelihat ya. Ini mobil sangat bersih sekali dalamannya. Jadi nggak ada lumpur. Hanya saja kita kemarin kondisinya kan cover timingnya udah mulai rembes teman-teman. Nah kita lakukan sealer ulang. Di sini ada bentuk sealerannya ya. Oh iya itu. Sudah di sealer berarti sudah aman ya. Nggak bocor lagi Mas ya. Kemudian di sisi sebelah kiri sini ada kopling. Kopling juga kita ganti. Koplingnya baru karena waktu posisi kita ambil itu koplingnya keras. Ini ganti satu set Mas. Satu set. Dia kampas ganti. Terus cover clutch-nya ganti sama silinder bearingnya kita ganti. Wih, keren. Tuh. Lalu kemudian di sini radiator aman ya, dia kering teman-teman. Nah ini kemarin yang kasus yang kita buat contoh untuk ini ya, yang kotor ya Mas ya? Ya. Okay. Kemudian ini ada apa namanya, coolant-nya sudah kita ganti. Nah ini sudah pakai coolant kawan-kawan. Oke. Terus ya intinya untuk mobil ini dari segi mesin dan kopling aman. Bagaimana dengan kaki-kakinya? Nah untuk kaki-kakinya. Sebentar Mas, ini mobil tahun berapa? 2013 Pak. 2013. Belakangan saya nyebutnya ntar. Bisa dipin dulu Pak. Kemarin apa aja Mas yang diganti untuk kaki-kaki Mas? Nah untuk kaki-kaki sih nggak banyak diganti Pak, karena shocknya masih bagus. Terus lower arm juga masih aman dipakai. Jadi kita nggak ganti, tapi rack steernya udah mulai minta ganti busing. Jadi busingnya kita ganti. Kalau untuk yang malah di busing ya? Busing racknya, karena mobil ini kan dia nggak punya stabilizer Pak. Terus yang menopang kanan kirinya itu cuma shock sama lower arm tok. Nah, itu kan ngefeknya terlebih ini ya, apa namanya? Member juga nggak ada busingnya. Jadi ya yang paling banyak kena itu lower arm sama rack steer kalau untuk mobil. Itu salah satu kelemahan mobil yang tidak memiliki stabilizer. Oke. Nah, ini udah kita lakukan penggantian. Terus untuk kampas remnya pun juga rem aman ya. Terus rotor disnya udah kita lakukan pembubutan ya, slab ya. Karena dia kemarin itu waktu kita bawa di tol itu lari sekitar kurang lebih 90 sampai 100, kemudian di rem itu udah mulai getar. Nah, apalagi kalau kecepatan rata-rata 120 itu udah mulai kerasa banget getar ya. Oke, enak ya kalau kita beli mobil di AHA sudah banyak yang Mas Hardi udah tahu mana yang harus diganti ya Mas Hardi ya. Betul Pak. Nah, kalau untuk yang bagian dari interiornya
Itu dia joknya udah di cover ya. Terus kalau untuk joknya ini kita covernya, maksudnya udah dapat dari pemilik sebelumnya udah di cover. Nah, terus ini sudah pakai airbag juga Mas ya? Ya, ini dia dual airbag Pak. Dual airbag. Kemudian dari interior sendiri kita udah ganti juga yang namanya evaporator AC. Wih, ada dingin dong. Banget Pak. Evaporator AC-nya kita ganti baru. Oke. Nah, terus teman-teman kalau misalnya mau ngerasain dinginnya kayak gimana, masuk Pak ke dalam. Saya yang mewakili ya. Saya coba kawan-kawan. Dinginnya. Ini baru 1 maksimal. Ini maksimal sudah ya Mas ya? Ya, ini kita maksimalkan Pak. Oke, nah. Kita ambilin termometer kali ya. Oke. Sama kita ambilin scanner Pak, buat nyekan Pak. Siap. Nah, ini kawan-kawan. Ini bisa ada fiturnya buka tutup nih. Jadi kalau kita nggak mau pakai angin yang sebelah sini, tinggal ditutup saja. Kalau mau dibuka silahkan. Nah, di sini hidup. Ya, terus ini juga ada. Nah, dingin sekali. Dan ini sudah menggunakan Android Pak. Android. Kalau ini kita dapat dari dulu. Dari awal ya? Dari awal. Oke. Nah, ini kita lihat dari 20 scanner ini ya, 25 kita lihat berapa maksimum dingin yang bisa dikeluarkan oleh AC mobil ini. Oke kawan. Nah, bagaimana sih untuk dashboardnya? Bisa dilihat sendiri, tidak ada lampu engine yang hidup. Jadi mobil ini aman dalam posisi hidup. Kalau mobilnya bermasalah pasti ada cek engine yang hidup dan nyala. Nah, tapi jangan khawatir, Mas Hardi akan coba scan. Mungkin di cek engine tidak kelihatan, tapi Mas Hardi dengan scannernya dia bisa memperlihatkan kepada kita apakah ada catatan-catatan record di dalam scan tersebut yang mungkin kita tidak tahu. Seperti apa? Nah, kita tunggu ya. Betul. Ini, 6 derajat. Iya. Ini nggak error Mas alatnya? Enggak dong. Masya Allah dingin banget. Ini bisa 6,2 Pak tadi Pak. Wah, keren. Oke, baik. Jadi aman nih kendaraan dingin, full, ya, super dingin. Ini 6,7 sekarang. Ya? 6,6. Nah, ini dia turun lagi. 6,6 ya. Tadi Mas Ardi bilang 6,2. Baik. Nah, ini Mas Ardi akan coba scan kendaraannya. Mas Ardi, kenapa sih kita kalau beli mobil bekas itu pastikan bahwa kendaraan harus sudah pernah di-scan? Ya, kalau untuk scan sebenarnya hanya membantu Pak. Membantu untuk mengecek mobil tersebut secara elektrikalnya tidak terjadi suatu keeroran. Karena kan mobil-mobil sekarang itu kan dia ditopang oleh banyak modul dan juga sensor. Sehingga apabila sensor ini mengalami kerusakan, maka tentunya akan menambah biaya kan. Jadi sebelum kita jual, kita pastikan dulu sensor ini nggak ada masalah. Apakah sensor-sensor yang rusak itu tidak muncul di cek engine, Mas? Beberapa muncul, beberapa tidak. Jadi tidak semua itu muncul. Berarti wajib dong di-scan? Ya, terlebih kalau cek engine-nya ditutup, Pak. Stempel. Ditutup pakai selasi hitam itu nggak kelihatan. Nah, ini kan kita coba scan, Pak. Oke. Nah, ini Mas Hardi akan coba scan, kawan-kawan. Ini baru aja kita masuk. Nissan Mars. Oke, ini kita untuk mobil Nissan Mars. Kan biasanya kita makainya IPDMR ya Pak. Bisa, IPDMR itu hanya membantu ngecek bodi elektrikal saja seperti wiper, lampu-lampu, kemudian magnet AC dan juga motor fan. Nah, ini akan kita coba secara garis besar ini. Kita scan. Ini mereknya apa Pak mobilnya? Ini Mars. Itu, Micra. K13. Oke. Yes. Nah, ini kita diagnosa, auto scan. Nah, ini tuh. Ada faultnya satu. Nah, keuntungannya apa Pak? Kita menggunakan scanner seperti ini, seperti mobil ini Pak. Ini murni dari kita, kemarin habis perbaikan. Kita coba dengan melakukan finishing yang namanya scan. Di sini ada satu fault. Jadi ada kerusakan. Kerusakan apa? Akan kita sinkronkan dengan pekerjaan kita kemarin. Nah, begitu kawan-kawan, kita lihat sendiri kan ada faultnya tadi. Nah, ini kita baca kode yang mengalami kerusakan. Nah, di sini ada silinder 3 misfire.
kenapa dia silinder 3 misfire? Itu karena kemarin kan teman-teman waktu pas posisi ini Pak membersihkan ruang bakar, itu kan dalam kondisi beberapa kayak coil itu kan dicabut. Lepas, ya betul. Coil dicabut, kemudian untuk membersihkan ruang bakarnya maka dilakukan starter. Nah, kondisi starter sementara ininya dilepas itu akan mengakibatkan misfire. Nah, pentingnya kita menggunakan scanner seperti ini untuk mensinkronkan Pak, apakah memang benar-benar coilnya rusak atau enggak. Biasanya kalau misfire seperti ini silinder 3 pasti dia akan diikuti dengan pincang. Tapi mobil ini tidak pincang. Kalau ini enggak pincang. Dan tidak muncul check engine di sini. Betul. Makanya saya tadi bilang enggak semua yang ada di scan ini kebaca tapi di check engine nyala. Nah, seperti ini. Ini coba kita hapus ya. Nah, kita akan coba lakukan hapus. Ini kita escape dulu. Kemudian kita erase code. Yes, ignition on, engine off. Oke, ini saya matikan dulu. Kemudian kita on kan. Yes. Ini di sini check engine-nya nyala, Pak. Ketika dia on. Oh iya, nyala. Ketika on dia nyala. Tadi kan kondisi mesin apa itu namanya? Hidup dia kan mati kan? Tadi kan tapi di scanner sini nyala. Iya, nah, ini contohnya salah satu contoh keuntungan kita menggunakan scanner ketika kita melakukan pengecekan. Nah, ini kita sudah hapus dan ini sudah sukses ya. Kita kemudian kita hidupkan kembali mobilnya. Tuh, nggak ada ini kan, nggak ada check masih tetap tidak ada check engine. Nah, tapi kita akan coba pastikan di sininya. Kita akan baca lagi kodenya. Di sini sudah no fault. Artinya dia sudah tidak ada lagi kerusakan. Nah, kenapa dia muncul? Yaitu tadi karena memang sebenarnya dia tidak masalah. Sehingga di check engine nggak nyala dan juga di aktualnya dia nggak pincang. Hanya saja sebelumnya kan pernah dilakukan lakukan starter, Pak. Starter seperti itu untuk mengeluarkan kotoran yang ada di ruang bakarnya. Sehingga pada waktu starter itu soket coil tercabut. Nah, ini yang mengakibatkan dia menjadi DTC. Seperti itu. Dan ini tadi terjadi satu kali waktu, one time, satu tempo. Ini kita akan pastikan lagi ya, kita escape lagi ya. Kita baca lagi. Kita baca. Semua udah no fault semua. Di apa aja sih Mas? Engine aman, airbag aman, kemudian meter, kemudian ada EPS itu ini EPS, Pak, setir ya. Kemudian ada BCM itu di antara fungsi-fungsi yang ada di electrical dalam dashboard, termasuk apa itu namanya penghubung dia. Dia termasuk terminal penghubung antara ECU dan juga beberapa yang ada di Speedo sini, Pak. BCM ya. Betul, termasuk wiper itu juga masuk. Di sini juga IPDM. Nah, ini adalah sisi luar. Sisi luar. Betul. Seperti itu. Nah, ini sudah kita keluarkan ya, Pak? Ya. Kita keluarkan. Skip. Nah, saya sebagai calon pembeli mobil akan merasa lebih nyaman pada saat Mas Hardi atau pemilik kendaraan itu sudah meyakinkan customer bahwa kendaraan itu tidak ada masalah baik di mekanikalnya maupun sampai di sistem elektrikalnya. Seperti itu, Pak. Karena kayak tadi kan saya dan Mas Hardi tidak melihat bahwa di sini tuh ada catatan ya. Betul, di sini di check engine nggak nyala sama sekali. Tapi ternyata di scannernya ada DTC atau sejenis trouble ya, kode trouble. Tapi ternyata kode trouble tersebut kalau kita sinkronkan dengan pengerjaan kita kemarin, karena memang dia kondisinya cocok. Kondisi coil dilepas, kemudian dia sempat ke starter. Terkecuali Mas Hardi tidak melakukan apa-apa, tapi ada catatan di sana. Ada catatan di sana, nah itu bahaya. Itu buat jantung spot ya, Mas. Seperti itu, Pak. Mas Hardi, ini mobil sudah bisa nih kita lempar ke kawan-kawan. Siapa yang mau beli? Mungkin sahabat. Sudah bisa ini. Dia. Kita ke depan lagi, Pak Taufik. Ayo. Ini biarkan aja hidup mesinnya. Siap. Nah, ini kita power window sudah kita cek teman-teman ya sebelumnya. Kita cek sekali lagi untuk eksteriornya Pak Taufik. Kita akan jelaskan minus-minusnya apa saja di sini. Tentu mobil second tidak ada yang sempurna. Nah, sehingga kita pastikan dulunya mobil ini dia berbeda warnanya. Jadi di sini sempat ada sejenis kayak cat mau mengelupas itu, Pak. Betul. Karena kan panas ya. Tapi ini udah kita repaint, kita bawa ke body repair sini. Dan ini udah catatannya halus, teman-teman. Jadi warna tidak berbeda dan tidak ada bentuk seperti kulit jeruk. Dan juga seperti cat yang ini ya. Ngiler ya. Itu nggak ada. Jadi semua rata. Nah, untuk bumper depan di sini
seperti ada sedikit baret ya Pak. Iya. Tapi bukan sesuatu yang sobek atau fatal. Terus di bawah sini. Nah ini maklum pemakaian. Kalau untuk lampu-lampu aman. Di sini kita cek aman. Kemudian untuk ban sendiri, ban juga masih bagus ya Mas? Bannya masih bagus Pak. Ini bannya produksi 2021, di minggu ke-35. Ya mungkin sekitar 1 tahunan lebih ya. 1 tahunan. Masih baru bannya? Masih baru. Kalau untuk fender sini dia ada sejenis cat ulang sebelumnya. Iya. Ini ya. Ini kelihatan ya. Kalau ini bukan dari kita. Dari sebelumnya udah ada seperti ini, tapi ini enggak terlalu kelihatan Pak. Oke. Nah kalau untuk yang lain-lainnya seperti bodi ini kotoran, belum kita lakukan cuci ulang lagi ya, debu-debu masih nempel. Terus lampu 2 masih utuh, wiper juga masih bagus. Kemudian saya cek lampu ya Pak ya. Coba kita rem ya. Hidup. Rem, hidup. Lampu rem hidup. Saya matikan dulu. Oke. Lampu mundur hidup. Lampu sen hidup. Lampu kota. Lampu kota hidup. Oke. Kalau untuk yang depan tadi udah kita cek aman. Ya. Ya ini kita buka bagasinya dulu. Beberapa ya kelemahan untuk Nissan March itu bagasinya dia sudah mulai banyak yang kempes. Tapi ini dia masih sangat kuat sekali. Dan ini kemungkinan besar sudah pernah diganti sama pemilik sebelumnya. Harusnya biasanya udah ini ya? Biasanya kalau yang genuine itu asli itu bawaan dari pabrikan itu umur 2-3 tahun udah kena? udah kena. Nah, masih enak. Nah, ini masih enak dan jadi masih seperti baru. Iya, betul. Ini juga punya apa, Mas? Door lock, cat lock ya? Cat lock ini kalau misalnya teman-teman masukkan ke sana ini nggak bisa dibuka dari dalam. Nah, dari luar bisa? Dari luar bisa. Untuk ngamanin kalau di dalam ada anak-anak yang dia mainan apa namanya handle ya. Baik Mas Ardi, ya kita udah review baik itu dari sisi elektrikal ya, mesin ya. Nah sekarang termasuk motor fan juga aman Pak, karena beberapa yang paling sering terjadi banget terjadi kerusakan di Mars itu motor fan. Motor fan ya mungkin sekitar 2-3 tahun itu motor fan biasanya minta belanja. Biasanya rusak langsung. Jadi ini oleng dulu ya. Oleng dulu. Tapi kalau si pemilik itu nggak sering-sering ngecek, itu tahu-tahu nanti udah kasusnya udah oblak Pak. Jadi tahu-tahu suaranya kencang. Nanti kalau udah oblak kencang gitu, biasanya langsung mati dia. Dan kalau pas lagi di jalan tol? Ya kalau jalan tol biasanya aman Pak. Yang masalah di kemacetan. Oh betul. Kalau di jalan tol kan kencang ya, angin selalu dapat. Tapi kalau di kemacetan, nah itu yang masalah. Itu nanti bisa naik. Kalau nggak di kemacetan di tanjakan. Itu temperatur biasanya naik. Solusi berarti diparkirkan? Diparkirkan langsung. Ketika temperatur udah naik, lampu temperaturnya nyala, segera tepikan mobil, kemudian matikan mesin, tunggu sekitar setengah jam. Kalau misalnya mau lanjut jalan, hidupkan. Tapi kalau misalnya mau amannya sih, di towing. Towing ya? Lebih aman. Oke, Mas Ardi. Ini kita buka harga berapa Mas? Ini kita buka harga 103 juta rupiah. 103 juta 2013? 2013. Mobil build up berarti ini ya? Build up. Dia udah facelift teman-teman dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan, keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini. Tapi kalau sekarang BBM agak naik. Iya, ini pilihan yang pas untuk kondisi saat ini ya. Ya, betul Pak. Bisa konsumsi berapa Mas terakhir? Terakhir kita pakai 118. 118. Itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120. 100 sampai 120. Di kecepatan speedo mungkin di GPS 100 km per jam. Kencang itu. Ya. Baik, kawan-kawan yang berminat segera nego. Nego ya? Iya. Nego habis berarti? Habisin lah. Ayo kawan-kawan, ini Mas Ardi lagi cuci gudang nih. Ya kan, cuci gudang. Karena Mas Ardi mau beli mobil lain yang baru lagi katanya. Ya, betul. Yang kalau bisa mobil listrik. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke, semoga video dari kami bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari Nissan March tahun 2013 ke atas. Atau mungkin ingin mencari city car yang dia irit. Nah, bisa pakai Nissan March ini teman-teman. Dia tipenya manual sehingga kita bisa mainin seberapa RPM yang kita inginkan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.